Aku masih ingat persis malam itu. Suara piring beradu pelan dengan air di bak cuci. Busa sabun menempel di tanganku yang sudah keriput karena terlalu lama direndam. Dapur kecil itu penuh aroma tumisan bawang yang masih tersisa. Lampu kuning temaram menggantung di langit-langit. Dan di luar sana, suara motor lalu lalang masuk samar lewat jendela yang tidak tertutup rapat. Lalu kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya. "Gajimu itu?" Suamiku mendengus sambil menyandarkan diri di kursi ruang makan. Bahkan tidak cukup untuk bayar sabun cuci piring. Tanganku refleks terhenti di tengah jeratan busa. Air masih mengalir, menabrak piring dan memantul mengenai bajuku, tapi tubuhku seolah membeku. Aku menunduk, menatap jemariku yang pucat, seakan sedang menyaksikan tangan orang lain, bukan tanganku sendiri. Paling juga habis buat ongkos sama jajan di kantor. Lanjutnya, suaranya sarkastik, menusuk. Kalau bukan gajiku, kamu itu mau makan apa tiap bulan? Aku menarik napas pelan, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku dari dalam. Andai saja ia tahu batinku. Andai saja ia tahu apa yang baru saja terjadi siang tadi. Andai saja ia tahu di mana namaku kini tertulis. Tapi ia tidak tahu. Belum. Aku sudah bilang jangan terlalu merendahkan diri di depan keluarga besarku. Ia menambahkan sambil meraih ponselnya, mengetik sesuatu dengan santai. Malu aku kalau mereka tahu kamu kerja kantoran biasa, gajinya segitu. Coba diam di rumah, ngurus aku saja. Tidak usah pura-pura mandiri padahal gajinya bahkan tidak cukup buat beli sabun. Suara air masih mengalir. Di kepalaku, kalimat-kalimatnya menggema seperti gema di lorong kosong. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin membalikan badan dan berkata, mulai bulan depan, kamu bekerja di perusahaan yang secara hukum aku miliki. Tapi bibirku terkunci rapat. Aku hanya berkata pelan, hampir berbisik, jangan ngomong begitu. Ia mendengus. Kenapa? Tersinggung? Ya wajar, yang tersinggung itu biasanya yang paling merasa. Aku menelan ludah, menahan air mata. Saat itu, aku memilih diam. Karena aku tahu, hidup sedang merajut sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaji dan kata-kata yang menyakitkan. Dan mulai dari titik inilah cerita kami benar-benar berubah. Namanya Arga. Di hadapan banyak orang, ia tampak sempurna. Rapi, wangi, percaya diri. Di hadapan keluarganya, ia adalah kebanggaan. Anak lelaki yang sukses, bekerja di perusahaan besar, sering pulang membawa makanan mahal, menyetir mobil, mengenakan kemeja bermerek. Di hadapan teman-temannya, ia selalu menjadi pusat cerita. Paling banyak bicara, paling banyak tertawa, paling lantang bercanda soal gaji dan jabatan. Dan aku adalah istrinya, Lila. Perempuan yang ia nikahi dengan janji sederhana, bahwa kami akan berjuang bersama. Dulu, ketika kami baru menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Malam-malam kami diisi dengan mie instan yang dibagi dua, tertawa tentang masa depan. Bercita-cita punya rumah sendiri, dan berjanji tidak akan saling merendahkan. Waktu itu, Arga belum bekerja di perusahaan besar. Ia masih menjadi pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Aku pun demikian. Gajiku tidak tinggi, tapi cukup untuk membantu bayar listrik, air, dan sedikit tabungan. Lalu nasib berputar. Perusahaan tempat Arga bekerja berkembang pesat. Ia mendapat promosi, gajinya naik. Lingkaran pergaulannya berubah, obrolannya berubah. Cara pandangnya tentang siapa yang lebih berharga di dalam rumah juga ikut berubah. Awalnya halus. Sayang, kalau bisa, kamu jangan pakai tas yang itu lagi kalau ikut aku ke acara kantor ya. Terlalu sederhana. Apa tidak sebaiknya kamu berhenti kerja saja? Di rumah, ngurus aku. Gajiku sudah cukup kok. Aku kan capek di kantor. Kamu jangan banyak protes kalau aku pulang malam. Gajiku ini buat kita berdua. Lalu pelan-pelan, kalimat-kalimat itu berubah menjadi serangan. Gajimu itu kecil. Aku yang bayar semua tagihan, jangan banyak komplain. Kamu mau belanja apa? Pakai uangku saja, uangmu simpan. Tidak seberapa juga. Kamu kerja untuk apa sih? Paling cuma buat gaya bilang kerja. Aku menahan semua itu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu membalas dengan amarah tidak akan membuatku benar. Di dalam hati, ada luka yang menganga.
Tapi di samping luka itu, ada sesuatu yang lain. Tekad. Aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak bisa mengubah cara Arga memandangku dengan kata-kata. Hanya peristiwa besar yang bisa mengubahnya. Siang itu, beberapa minggu sebelum kejadian di dapur, aku menerima telepon dari kantor notaris. Bulilah, semua dokumen sudah lengkap. Tinggal tanda tangan dan penyelesaian administrasi. Setelah itu, nama ibu akan resmi tercatat sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan Arga. Suara di ujung telepon terdengar tenang, profesional. Tapi jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya dunia di sekelilingku berputar pelan. Jadi, semua sudah sah, Pak? Tanyaku ragu. Secara hukum, semua sudah sesuai prosedur. Sisa pembayaran terakhir yang ibu transfer kemarin sudah kami terima. Tinggal tanda tangan final saja. Setelah itu, kepemilikan resmi beralih, ibu akan memegang persentase saham yang cukup besar untuk menjadi pemegang keputusan. Aku terdiam. Pandanganku menatap kosong ke arah jendela kantor tempat aku bekerja. Di luar sana, langit siang terlihat cerah. Orang-orang berjalan tergesa, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tidak ada yang tahu, di ruangan kecil di lantai sekian ini, seorang perempuan yang sering diremehkan suaminya sedang bersiap menjadi pemilik masa depan perusahaan tempat suaminya bekerja. Perjalanan menuju titik ini bukan hal yang terjadi semalam. Semuanya dimulai dari satu keputusan kecil. Aku menolak berhenti bekerja. Saat Arga berkali-kali menyuruhku resign dengan alasan, irimu tidak sebanding dengan lelahmu, ada sebuah suara di dalam diriku yang berkata, bertahan bukan semata demi uang, tapi demi kewarasan. Demi rasa berharga atas diriku sendiri. Aku mulai belajar. Sepulang kerja, ketika Arga sudah tertidur dengan napas berat setelah bermain gawai, aku menyalakan laptop dan menonton video tentang keuangan, membaca artikel tentang investasi, dan mempelajari cara kerja saham. Aku menuliskan istilah-istilah asing di buku catatan. Kapitalisasi pasar, pembagian hasil, laporan laba rugi, pergerakan grafik. Semua masih terasa asing di awal, tetapi perlahan menjadi bahasa baru yang bisa kupahami. Beberapa tahun sebelumnya, setelah ibuku meninggal dunia, aku menerima warisan yang tidak seberapa banyak, tapi cukup untuk menjadi modal awal. Uang itu kusimpan rapat, tidak kusentuh, tidak kuceritakan pada Arga. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena aku tahu, jika saat itu aku menyebut warisan, ia akan merasa berhak mengaturnya. Lalu suatu hari, aku membaca berita tentang perusahaan tempat Arga bekerja. Nilai sahamnya turun cukup tajam karena isu internal. Banyak orang panik, menjual saham mereka jauh di bawah harga wajar. Di saat orang-orang melepasnya, ada beberapa analis yang berkata, fundamental perusahaannya masih kuat, ini hanya badai sementara. Disitulah aku mulai memperhatikan lebih dekat. Perusahaan ini, yang selalu dibanggakan Arga, ternyata sedang diskon di pasar modal. Aku mempelajari laporan keuangannya, membaca lagi dan lagi. Aku bahkan menyempatkan diri berkonsultasi dengan konsultan keuangan secara daring, menyembunyikan semua itu di balik kalimat, ini untuk masa depan keluargaku. Akhirnya aku memutuskan. Aku menginvestasikan warisan ibuku, juga hasil tabunganku selama bertahun-tahun, ke dalam saham perusahaan itu. Tidak langsung sekaligus, tetapi perlahan. Setiap kali harga turun, tapi laporan keuangannya tetap sehat. Sedikit demi sedikit, angka kepemilikanku membesar. Waktu berjalan. Isu internal mulai reda. Proyek-proyek baru berhasil. Perusahaan kembali bangkit. Dan di saat itulah kepemilikanku berubah menjadi sesuatu yang lain, kekuatan. Sampai akhirnya pihak internal perusahaan menghubungi notaris dan menyelesaikan semua administrasi. Sebagian pemegang saham lama melepas saham mereka sepenuhnya, dan aku, perempuan yang gajinya pernah direndahkan, berdiri di titik yang tidak pernah kubayangkan. Pemegang saham mayoritas. Suatu malam, beberapa hari setelah telepon dari notaris, Arga pulang dalam keadaan lelah. Kemejanya kusut, dasinya longgar, wajahnya tampak jengkel. Aku capek sekali, keluhnya sembari melempar tas kerja ke sofa. Ada apa di kantor? Tanyaku pelan, menata gelas air putih di hadapannya.
Katanya, akan ada pemilik saham baru yang masuk, pemilik mayoritas. Semua orang heboh, ia memijat pelipisnya. Direktur, manajer, semua resah. Tidak tahu kemana arah perusahaan setelah ini. Jantungku bergerak aneh, tapi aku berusaha tetap tenang. Katanya begitu saja, tidak ada nama yang disebut. Belum, rapat Dewan Direksi baru akan digelar beberapa hari lagi. Mereka bilang, pemilik saham mayoritas ini orangnya misterius. Tidak banyak bicara. Tidak mau dipuguang media. Ia tertawa miris, menyebut kata asing yang biasa ia dengar dari teman-teman kantornya. Lucu ya, lanjutnya sinis. Orang kaya begitu, beli perusahaan besar, tapi tidak mau muncul. Sementara kamu di sini. Ia mengangkat alis, menatapku dengan senyum menyindir. Gajimu bahkan tidak cukup buat bayar sabun, cuci piring. Ada jeda, sangat singkat. Tapi cukup panjang untuk menghantam batinku. Aku menarik napas, menahan segala sesuatu yang ingin keluar sebagai perlawanan. Di dalam hati, ada kalimat yang menggantung. Aku adalah orang misterius itu, Arga. Namun sekali lagi, aku memilih diam. Tidak semua orang yang tidak terlihat itu tidak berarti. Kataku pelan, lebih seperti bicara pada diriku sendiri daripada padanya. Ah, sudahlah. Arga mengibaskan tangan, meraih ponselnya. Kamu ini memang terlalu perasa. Malam itu, ketika ia tertidur lelap, aku duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya dalam temaram. Di sela-sela rasa sakit yang masih mengganjal, ada juga ingatan tentang diri Arga yang dulu. Lelaki yang pernah menemaniku makan nasi dengan garam saja. Lelaki yang dulu memelukku sambil berkata, suatu hari nanti, kita akan tertawa mengenang semua kesulitan ini. Aku mengelus pelan tangannya yang terkulai di samping tubuh. Dalam hati, aku berbisik, aku harap saat semua ini terbuka, kamu tidak hanya malu. Aku berharap kamu benar-benar berubah. Hari pengumuman itu akhirnya datang. Perusahaan tempat Arga bekerja mengadakan pertemuan besar. Seluruh manajer, supervisor, dan karyawan kunci diundang ke aula besar. Ruangan berpendingin udara itu dipenuhi orang berjas, perempuan berblus formal, dan suara bisik-bisik cemas bercampur penasaran. Di bagian depan ruangan, layar besar sudah disiapkan, menampilkan logo perusahaan. Kursi barisan depan diisi oleh para petinggi. Wajah mereka tampak tegang. Arga duduk di barisan agak tengah, bersama rekan-rekannya sesama supervisor. Kira-kira orangnya seperti apa ya? Tanya salah satu rekannya. Pasti lelaki tua dengan perut buncit dan jam tangan mahal, sahut yang lain disambut tawa kecil. Atau pejabat, gumam yang lain lagi. Arga hanya menyandarkan tubuh ke kursi. Yang jelas, siapapun dia, semoga tidak mengacaukan kebijakan bonus tahun ini. Mereka tertawa kecil, namun di balik tawa itu, ada kekhawatiran nyata. Sebab, pemilik saham mayoritas berarti pihak yang bisa menentukan arah perusahaan, termasuk posisi orang-orang seperti Arga. Pintu aula terbuka. Beberapa orang dari pihak notaris masuk, disusul anggota Dewan Direksi. Suasana perlahan hening. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, suara Direktur Utama terdengar melalui pengeras suara. Hari ini, kita akan mendengar pengumuman resmi mengenai perubahan kepemilikan mayoritas emiten perusahaan kita. Kalimat itu disambut gumaman pelan di antara kursi. Direktur Utama melanjutkan, sebelumnya komposisi pemegang saham terbesar tersebar pada beberapa pihak. Namun, setelah proses transaksi yang panjang, kini terdapat satu nama yang memegang porsi saham paling besar. Beliau adalah, Arga mencondongkan tubuh, matanya tak berkedip menatap panggung, Ibu Lila Anindya. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Seperti batu besar yang dijatuhkan ke tengah danau tenang, menimbulkan gelombang keheningan yang menghantam semua telinga. Arga merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Lila. Nama itu menabrak kepalanya berkali-kali. Tidak mungkin, pikirnya. Harusnya hanya kebetulan. Banyak orang bernama Lila di dunia ini. Direktur Utama kemudian berkata, untuk itu, kami persilakan Ibu Lila Anindya sebagai pemegang saham mayoritas yang baru untuk maju ke depan dan memberikan sambutan. Langkah kaki bergema pelan di ruangan itu.
Dari pintu samping, seorang perempuan melangkah masuk, berpakaian rapi dengan blazer sederhana, rambut tertata, wajahnya tidak berlebihan dengan riasan. Namun justru kesederhanaannya, itulah yang memancarkan wibawa tenang. Matanya menyapu ruangan, sesaat berhenti pada sosok lelaki yang duduk beberapa baris di tengah. Arga! Nafas Arga tercekat. Tubuhnya seolah ditarik ke masa lalu, ke dapur rumah mereka, ke malam-malam saat ia meremehkan gaji istrinya. Ke setiap kalimat yang pernah ia lemparkan dengan enteng, tapi menancap dalam. Perempuan itu berhenti di podium. Jari-jarinya menggenggam mikrofon. Selamat pagi, ucapnya tenang. Suara itu. Suara yang selalu menjawab, iya, aku baik-baik saja, meskipun tidak. Suara yang setiap malam bertanya, kamu sudah makan? Meski dirinya belum sempat istirahat. Ibu, bisik Arga, nyaris tanpa suara. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya berdiri di depan mata. Lila, istrinya, sedang berdiri di podium, diperkenalkan sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan. Dunia Arga runtuh tanpa suara. Kakinya terasa lemas. Lututnya bergetar hebat, seperti tidak lagi mengerti cara berdiri. Lila menatap sekilas ke arah Arga. Bukan dengan tatapan menang atau sombong, hanya tatapan yang tenang, dalam, dan lelah. Tatapan perempuan yang sudah terlalu lama menelan kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Dalam hitungan detik, semua kalimat yang pernah ia lontarkan berbalik menggigit dirinya sendiri. Gajimu bahkan tidak cukup untuk bayar sabun. Kalau bukan gajiku, kamu makan apa? Kerjaanmu itu cuman pelengkap. Ternyata, pelengkap itulah yang berdiri di podium sebagai pemilik saham mayoritas. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Lila memulai sambutannya. Suaranya stabil, meski di dalam dadanya. Perasaan berkelindan. Perih, lega, ragu, dan pasrah. Saya bukan berasal dari latar belakang keluarga kaya raya. Saya juga tidak punya prestasi luar biasa yang bisa dibanggakan. Saya hanya seseorang yang percaya bahwa kerja keras, belajar, dan kesabaran memiliki cara unik untuk menuntun kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Beberapa kepala mengangguk pelan. Saya mengenal perusahaan ini bukan hanya dari laporan keuangan atau grafik di layar. Saya mengenalnya melalui cerita seorang karyawan yang setiap hari pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap bangga memakai seragam perusahaan ini. Dari situ, saya belajar bahwa sebuah perusahaan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal manusia di dalamnya. Arga menunduk kata-kata itu seperti diarahkan tepat ke dadanya. Saya tidak datang untuk mengguncang semua hal. Saya datang untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dan menjaga apa yang sudah baik. Saya ingin perusahaan ini tumbuh, tapi tidak dengan mengorbankan manusia di dalamnya. Suasana hening. Kata-katanya mengalir pelan, tapi mengena. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang personal, lanjut Lila. Suaranya sedikit bergetar namun tetap tegas. Di luar ruangan ini, saya adalah seorang istri. Seorang perempuan yang pernah dianggap hanya pelengkap dalam hidup pasangannya. Mungkin di antara bapak dan ibu di sini, ada yang pernah meremehkan pasangan, entah suami atau istri, hanya karena penghasilan atau pekerjaannya terlihat kecil. Beberapa orang tampak saling pandang, canggung. Padahal, Lila menarik napas pelan, nilai manusia tidak pernah bisa diukur hanya dari berapa besar gajinya atau seberapa bergengsi pekerjaannya. Hari ini, hidup memperlihatkan kepada saya bahwa orang yang sering diremehkan bisa saja memegang kunci masa depan yang tidak pernah disangka. Sekilas, matanya kembali menatap ke arah Arga hanya sekejap, namun cukup untuk membuat lelaki itu memalingkan wajah, rahangnya mengeras, matanya memanas. Saya berharap, lanjut Lila, kita semua bisa belajar sesuatu dari ini. Bukan tentang bagaimana tiba-tiba menjadi kaya, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang bangun setiap hari dan memilih untuk tetap bertahan, meski diremehkan. Tepuk tangan perlahan terdengar, kemudian menguat. Ruangan yang tadi tegang berubah menjadi ruang refleksi. Di kursinya, Arga menahan diri untuk tidak roboh. Nafasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Lututnya benar-benar terasa lemas,
seperti tidak lagi miliknya sendiri. Dalam sekejap, semua definisi berharga yang selama ini ia pakai runtuh. Setelah acara rampung, beberapa petinggi perusahaan mendekati Lila untuk berjabat tangan, memperkenalkan diri, dan menyampaikan harapan. Lila menanggapinya dengan senyum sopan dan kata-kata seperlunya. Di tengah keramaian itu, ia bisa merasakan ada sepasang mata yang terus mengikutinya, meski dari kejauhan. Arga. Ia berdiri agak di sudut ruangan, tampak kebingungan antara ingin mendekat dan ingin menghilang. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan jemarinya menggenggam ponsel begitu erat seolah itu satu-satunya pegangan. Ketika akhirnya kerumunan berkurang, Arga memberanikan diri melangkah. "Li," panggilnya pelan. Lila menoleh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arga merasa menjadi orang asing di hadapan istrinya sendiri. Perempuan yang selama ini tidur di ranjang yang sama, duduk di meja makan yang sama, membersihkan rumah yang sama, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang membuat seluruh ruangan berdiri memberi hormat. "Ini, maksudnya apa?" Suara Arga bergetar. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Lila menatapnya, lama. Di tatapannya ada lelah yang tidak bisa lagi disembunyikan. "Aku pernah coba cerita," jawab Lila pelan. "Bukan tentang saham, bukan tentang uang, tapi tentang perasaanku. Tentang bagaimana rasanya diremehkan oleh suami sendiri." Arga tercekat. "Kamu terlalu sibuk tertawa bersama orang lain, mengukur harga diriku dari gajiku. Kamu tidak mendengar." Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. "Aku tidak melakukan semua ini untuk membalas dendam," lanjut Lila. "Aku belajar, bekerja, dan mengambil keputusan investasi demi masa depan, demi hidupku. Demi hidup kita. Tapi di tengah perjalanan, aku menyadari, bukan hanya aku yang berubah. Kamu pun berubah. Dan perubahan itu menyakitkan." Air mata menggenang di sudut mata Arga. Sesuatu yang jarang sekali terjadi. "Aku salah," suaranya parau. "Aku keterlaluan, Lila. Semua yang aku ucapkan. Aku... Ia tidak sanggup melanjutkan. Orang-orang di sekitar pura-pura tidak memperhatikan dan memberi ruang pada keduanya. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan ketika kamu mengatakan gajiku kecil," kata Lila. Suaranya tenang namun tajam. "Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu membuatku percaya bahwa aku tidak berharga jika penghasilanku tidak sebesar milikmu." Arga menunduk lututnya benar-benar bergetar. Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya tidak lagi mampu menyangga berat rasa bersalah. Perlahan, ia berlutut. Bukan karena diminta, bukan karena dipaksa, melainkan karena rasa sesak itu sudah terlalu kuat. "Maafkan aku." Suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku bodoh, aku sombong, aku lupa bahwa sebelum aku punya gaji besar, kamu yang selalu ada. Kamu yang selalu mendukung. Kamu yang tidak pernah menertawakan mimpiku meski kita makan seadanya." Beberapa pasang mata mencuri pandang. Tapi Lila tidak peduli. Dunia seolah menyempit hanya menjadi satu lingkaran kecil. Dirinya dan lelaki yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, juga dengan luka yang sama dalamnya. "Aku tidak bisa menghapus semua yang terjadi," kata Lila pelan. "Kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak bisa ditarik kembali. Tapi kamu bisa memutuskan. Mulai hari ini, kamu mau jadi laki-laki seperti apa?" "Aku mau berubah, Li." Air mata mengalir di pipi Arga. "Beri aku kesempatan. Sekali lagi saja, aku akan belajar menghargaimu, bukan karena posisi atau saham, tapi karena kamu istriku. Dan ternyata, kamu jauh lebih besar dari penilaianku yang dangkal." Lila menghela napas panjang. Di satu sisi, ada bagian dalam dirinya yang ingin orang ini merasakan sakit yang sama, ingin membiarkannya tenggelam dalam rasa bersalah. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang selama ini membuatnya bertahan. Hatinya tidak pernah benar-benar ingin melihat orang lain hancur, bahkan ketika orang itu menyakitinya. "Aku tidak akan memberikan jawabannya hari ini," ucap Lila akhirnya. "Kita akan bicara di rumah tanpa penonton, tanpa mikrofon, tanpa panggung.
Hanya kamu dan aku. Karena pernikahan kita bukan pertunjukan. Arga mengangguk pelan, masih berlutut, matanya tertunduk. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Tidak ada suara televisi menyala. Tidak ada suara sendok beradu dengan piring. Hanya ada keheningan yang tebal, seolah tembok pun ikut menahan napas. Lila duduk di kursi ruang tengah. Arga duduk di seberangnya, bahunya menunduk, tatapannya gelisah. "Kenapa kamu tidak pernah menganggap serius perasaanku?" tanya Lila, menatap lurus ke wajahnya. Arga menggenggam kedua tangannya sendiri, jari-jarinya bermain gelisah. "Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya selain jujur," katanya lirih. "Aku terlena. Aku merasa gajiku besar. Aku dihormati di kantor. Lama-lama aku merasa aku pusat segalanya. Dan tanpa sadar aku membawa kesombongan itu ke rumah. Aku pikir selama aku membawa uang lebih banyak, aku berhak bicara apa saja. Aku salah. Sangat salah." "Kamu bukan hanya salah," Lila menggeleng pelan. "Kamu melukai. Dan luka itu tidak hilang hanya karena kamu menyesal." "Aku tahu." Arga mengangguk, air mata kembali menggenang. "Aku tidak akan memaksa kamu memaafkanku sekarang. Aku hanya memohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap, dengan cara aku memperlakukanmu." Lila terdiam lama. "Aku belajar banyak dari perjalanan ini, Arga," katanya kemudian, bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka. Bahwa orang yang diremehkan bisa diputar oleh hidup ke posisi yang membuat banyak orang tertegun. Tapi ada satu pelajaran lain yang lebih penting. "Apa itu?" Suara Arga pelan. "Bahwa sekalipun hidup memberiku kekuatan, aku tetap harus memilih mau kugunakan untuk apa." Jawab Lila. "Aku bisa menggunakan semua ini untuk menginjakmu, membuatmu menyesal setiap hari. Tapi kalau aku melakukan itu, bedanya aku dengan dirimu yang lama apa?" Kalimat itu membuat Arga menutup mata, menahan isak. "Aku tidak ingin menjadi versi lain dari dirimu yang dulu," lanjut Lila. "Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri. Perempuan yang percaya bahwa kekuatan yang sejati bukan ketika kita membalas sakit hati, tapi ketika kita bisa membatasi diri agar tidak berubah menjadi monster yang sama." Ia menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Aku akan memberimu kesempatan," ucapnya akhirnya. "Bukan karena kamu memintanya, tapi karena aku ingin hidup dengan hati yang tidak penuh dendam. Namun, kesempatan ini tidak murah. Kamu harus benar-benar belajar melihatku sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai istri dengan gaji kecil." Arga mengangguk cepat, seperti anak kecil yang baru mendapat harapan. "Aku siap belajar," katanya. "Aku akan ikut kelas tentang relasi kalau perlu. Aku akan meminta bantuan konselor, aku akan..." Lila mengangkat tangan menghentikannya. "Tidak perlu diucapkan semua malam ini," katanya. "Tunjukkan perlahan. Aku tidak butuh janji manis, aku butuh konsistensi." Arga kembali mengangguk, kali ini lebih pelan, lebih tenang. Di matanya masih ada rasa takut kehilangan, tapi di balik takut itu ada sesuatu yang dulu jarang terlihat. Kerendahan hati. Waktu berjalan. Lila menjalankan perannya sebagai pemegang saham mayoritas dengan tenang. Ia tidak serta-merta mencopot orang, tidak membabi buta mengganti struktur. Ia mendengarkan banyak masukan, mempelajari dinamika, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Di rumah, pelan-pelan, Arga berubah. Ia mulai belajar mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil. Terima kasih sudah menyiapkan sarapan. Terima kasih sudah mencuci baju. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Ia berhenti menyombongkan gajinya di depan keluarga besar. Justru, ketika ada yang memujinya berlebihan, ia berkata, "Kalau bukan karena istriku yang sabar dan cerdas mengelola keuangan, hidupku tidak akan seteratur ini." Ia belajar mendengar ketika Lila bicara. Bukan hanya menunggu giliran untuk membalas, tapi benar-benar mendengar. Luka di hati Lila tidak langsung hilang. Bekasnya masih ada. Ada hari di mana ia masih teringat kalimat di dapur malam itu. Ada momen di mana ia ingin menyerah. Tapi setiap kali itu datang, ia mengingat satu hal. Hidup tidak pernah memintanya menjadi sempurna. Hidup hanya memintanya untuk bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu, ia melihat sesuatu. Arga memang berubah.
Tidak drastis, tidak dramatis, tapi pelan dan konsisten. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di balkon kecil rumah, Arga memecah keheningan. "Li," panggilnya pelan. Aku masih sering merasa tidak pantas." Ia menatap langit yang gelap, dihiasi sedikit bintang. "Setiap kali ke kantor, setiap kali melihatmu di ruang rapat sebagai pemilik saham, aku teringat betapa kasarnya aku dulu." Lila menatapnya sekilas. Perasaan tidak pantas tidak selalu buruk. Itu bisa jadi pengingat agar kamu tidak kembali menjadi arogan. Arga tersenyum miris. "Kamu benar, tapi aku juga ingin di suatu hari nanti, ketika orang menyebut namaku, kamu tidak lagi teringat pada kalimat gajimu tidak cukup untuk bayar sabun. Aku ingin kamu teringat pada laki-laki yang berusaha memperbaiki kesalahan meski lambat." Lila terdiam sejenak lalu berkata, "Itu bisa terjadi, asal kamu tidak berhenti berjalan." Arga menatapnya, mata mereka bertemu. Di sana, di antara semua luka, ada peluang kecil untuk memulai lagi. Bukan dari nol, tapi dari titik di mana mereka sama-sama sadar. Harga diri manusia bukan angka di slip gaji. Cerita ini bukan kisah peri yang berakhir dengan kalimat mereka hidup bahagia selamanya, tanpa konflik lagi. Sesekali, mereka masih berdebat. Kadang ada kalimat yang meleset dan menyentuh luka lama. Tapi bedanya, sekarang mereka sadar. Mereka belajar berhenti sebelum terlalu jauh. Mereka belajar meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Dan pelajaran terbesar dari semua ini bukan hanya untuk Arga dan Lila. Pelajarannya adalah untuk siapa saja yang pernah merasa lebih tinggi hanya karena membawa pulang uang lebih banyak. Untuk siapa saja yang pernah meremehkan pasangan, teman, atau keluarga sendiri karena pekerjaannya tampak kecil. Untuk siapa saja yang pernah menertawakan gaji orang lain. Hidup memiliki cara yang lembut sekaligus keras untuk mengingatkan. Nilai manusia tidak pernah berada di angka pada slip gaji. Nilai manusia hidup di cara ia bersikap ketika berkuasa, ditutur kata ketika marah, di bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak bisa membalas. Arga belajar itu dengan cara yang menyakitkan. Di ruangan penuh orang, ketika lututnya hampir tidak bisa berdiri saat mengetahui istrinya lah pemilik saham mayoritas di perusahaannya. Dan Lila belajar bahwa kekuatan sejati bukan ketika ia bisa menjatuhkan orang yang dulu meremehkannya, tetapi ketika ia mampu berdiri tegak tanpa kehilangan hatinya sendiri. Jika ada sesuatu yang bisa dibawa pulang dari kisah ini, mungkin ini. Jangan pernah meremehkan pekerjaan dan penghasilan orang lain, terutama orang yang setiap hari pulang ke rumah yang sama denganmu. Kamu tidak pernah tahu, pada saat kamu merasa paling tinggi, hidup sedang diam-diam menyiapkan momentum untuk membalikan segala sesuatu. Dan ketika hari itu datang, semoga kamu tidak menyesal sampai lututmu tidak mampu berdiri